dari Pro 1 dimanapun Anda berada. Dialog khusus bersama KPPN atau dalam nama acaranya dia Noken Papua ya. Baik. Jadi di Noken Papua ini kita akan ngobrol bareng KPPN, di sini dan kita sudah kedatangan ini mungkin calon bintang tamu kita tetap ini Pak Dede, selalu kesini terus ini Pak Dede, Kepala Kantor KPPN Nabire yang ngurusi gaji saya. Selamat siang Pak Dede. Oke, selamat siang Bang Fauzi. Ya. Oke, sehat Pak Dede? Alhamdulillah baik. Baik Pak Dede. Dan saya nggak sendiri loh, ada co-host lagi. Kemarin Mbak Lala ya, sekarang ganti nih. Mungkin 11-12 dengan saya, cuma saya hitam aja ini di sini. Jadi di sini saya ditemani sama Mas Reza ya. Iya, benar. Mas Reza. Sehat Mas Reza, dampingi Bapak terus ya. Iya. Oke, dan ini ada satu bintang tamu nih Mas Reza. Mas Reza yang sama deh. Sekarang selain dari KPPN Nabire, kita juga kedatangan tamu dari KP2KP nih dengan Mas Basir. Bagaimana Mas Basir? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, saya dengan Mas Basir. Mas Basir ya, baik dari KP2KP. Jadi siang hari ini kita akan bahas tentang Press Release APBN. press release APBN ya. Jadi buat para instansi vertikal ini yang sangat ditunggu-tunggu APBN, karena terkait operasional dari tiap satker ada di dalamnya ada beberapa IPA yang harus digunakan oleh para satker ya Mas ya. Iya. Ini saya tanya dulu nih ke KPPN yang punya ya Mas Reza ya. Bentar ya, saya tanya Bapak dulu ya, izin ya. Saya tanya Bapak dulu. Pak Dede, ini dari sekian banyak dana pagu anggaran yang dikelola oleh dari KPPN atau dari dinas ini, menurut Bapak mana sih yang memiliki penyerapan anggaran terbanyak di bulan September ini? Dengan kita kan sudah press release di per 30 ya Bapak ya berarti ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak yang menggunakan apa yang ada serapan dananya dia yang memang perhitungnya banyak. Silakan. Baik, ya, terima kasih Bang Fauzi. Ya, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Fauzi, terlebih dahulu mungkin menyapa dulu para pemirsa ya Pro 1 RRI Nabire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semua. Selamat berjumpa kembali dengan acara Noken Papua, Noken KPN Nabire ya, yaitu ngobrol bareng bersama KPN Nabire. Dan untuk kesempatan siang hari ini, saya selaku Kepala KPN Nabire menyampaikan press release untuk APBN di KPN Nabire sampai dengan 30 September kemarin Pak Fauzi ya. Oke. Nah, sebagaimana tadi Pak Fauzi tanyakan ya, jadi untuk sampai dengan September ini kira-kira satker apa saja apa yang paling besar penyerapannya gitu ya Iya, Bang Fauzi ya. betul. Mungkin saya secara keseluruhan dulu Bang Fauzi mengingatkan para pemirsa sekalian ya. Karena KPPN Nabire ini adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan ya yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembendaraan. Kanwilnya Direktorat Jenderal Pembendaraan Provinsi Papua. Nah, untuk tahun 2022 ini mengelola APBN untuk wilayah satker wilayah KPPN Nabire ini sebesar 2,1 triliun ya. Jadi itu untuk instansi vertikal Kementerian Negara dan Lembaga, juga untuk transfer daerah gitu Bang ya. Nah, sementara realisasi sampai dengan tanggal 31 September kemarin itu secara keseluruhan ya untuk satker itu menyerap sampai dengan 30 itu sebesar 53%. Atau sekitar 1,1 triliun ya untuk sampai dengan 30 September kemarin. Nah, di antara itu ada beberapa satker ya tergantung ini ya pagunya, ada yang besar berapa gitu kan. Nah, untuk sampai dengan kemarin itu yang paling besar itu serapan itu ada sebenarnya ada 3 yang paling utama ya. Pertama untuk satker dak fisik dan desa. Nah, dak fisik dan desa itu yang paling besar itu sampai dengan kemarin itu. Terus sekitar selama 1 bulan sudah terserap dananya itu sekitar 62 triliun. Berarti masih tinggi ya? Masih tinggi, betul. Yang paling besar ini kita ada di PUPR, di bawah Kementerian PUPR. Nah, itu sekitar 51 miliar. Dan yang ketiga adalah satker Kementerian Perhubungan, yaitu UPU Nabire atau Bandara Nabire itu sekitar 26 miliar untuk bulan September kemarin ya terserap itu yang paling besar itu ya itu secara besar, fisik ya.
Di penyerapan di bulan sampai dengan September ini kita udah ketahui penyerapan paling besar di Nabire ini ada di PUPR ya, di Pak. Betul. Nah, mungkin bagi orang awam yang belum tahu penyerapan ini ngalirnya maksudnya jadi apa gitu. Oke, ya betul. Nah, mungkin kalau boleh tahu output apa nih Pak yang telah dihasilkan dari penyerapan anggaran satker pemerintah pusat tersebut? Oke, mungkin juga ini dalam karena dalam rangka transparansi ya, sehingga masyarakat ini perlu paham juga, tahu juga. Betul. Jadi apa saja yang sudah dibelanjakan oleh Kementerian Negara Berarti itu ya. ketika pencairan dari satker juga terlihat dia pencairan untuk apa? Betul. Untuk apa? Ada ya? Betul, Berarti ada. transparansi ya. Betul, ada. Oke. Karena kita di situ kan ada jenis belanjanya Mbak Budi. Nanti ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Nah kalau PUPR ini banyak sih belanja modal. Nah jadi dia bersifat fisik banyak kelihatannya. Pembangunan berarti. Ya pembangunan. Makanya untuk pencairan kemarin itu sekitar banyaknya itu diambil dari kontrak-kontrak yang sudah masuk ke PPN ya. Itu khususnya untuk pertama pembangunan perbaikan jalan. Nah, jalan Nabire sampai dengan Paniai ya, Paniai. Nah itu tanggung jawab di PUPR, khususnya itu di Satker PJN 7 Nabire itu. Pertama itu, kemudian sementara untuk yang kubu Bandara Nabire ini dalam rangka dia penyelesaian bandara baru, baru yang kita sedang bangun. Itu untuk tahun sekarang ini dia dapat dana sebesar 78 miliar. Dengan provinsi Papua Tengah ini, itu juga ada percepatan untuk penyelesaian bandara baru itu kayak itu. Sangat ditangani oleh saya nih. Kalau harus mudik ya, langsung ke Satgas, transit lagi ya. Sehingga ongkos pun tidak terlalu mahal nanti kan bagaimana. Itu salah satunya. Oke. Saya coba ke Mas Basir deh dari KPKN ya. KP2KP KPKN. Aduh, pusing saya. Gara-gara triliun tadi itu kelihatannya. Negara, karena kan pajak ya. Berarti kan APBN itu source-nya dari pajak ya, Mas Reza Salah ya? satu penerimaan negara. Penerimaan negara ini. Khususnya pada pajak tahun 2022 ini. Ini gimana sih kinerja pendapatannya untuk pajaknya sendiri? Mas Basir? Itu kinerja pendapatan pada tahun ini secara keseluruhan untuk keseluruhan pendapatan itu dari PNBP 386 triliun, terus dari bea cukai 206,2 triliun. Nah dari pajak dari bidangnya saya sendiri itu ada sekitar 1171,8 triliun yang sudah tercapai pada tahun ini dari target sekitar 1484 triliun. Jadi masih sekitar 77% lah, 78% untuk penerimaan pajak secara nasional. Nah sementara untuk secara lingkup Kabupaten Nabire, kita kan Kabupaten Nabire ini KP2KP Nabire, kita instansi vertikalnya di atasnya kita ada KPP Pratama Biak yang membawahi kita. Nah secara keseluruhan di KPP Pratama Biak kita sudah tercapai 377,4 miliar gitu, 377,4 miliar. Nah untuk Kabupaten Nabire sendiri per Agustus, datanya ini per Agustus kemarin menyumbang 114,7 miliar. Nah sementara ini kan di Kabupaten Nabire proyek-proyek saya lihat mulai pembangunan jalan, mulai pembangunan pasar. Nah itu baru di bulan September. Nah jadi sepertinya untuk data September nanti ini kalau sudah keluar, nah itu lebih besar lagi penerimaan pajaknya untuk Kabupaten Nabire ini. Pendapatan dari pajak di sana. Terlihat kan tadi mulai di bulan September ya ini ya pergerakannya ya. 2KP ini pajak-pajak apa aja sih yang menjadi lingkup dari KP2KP ini? Maksudnya yang dikelola oleh KP2KP? Yang dikelola oleh kami itu salah satunya PPN ya. PPN di sini terkadang masyarakat ada kesalahan persepsi dari PPN pajak daerah. Karena pajak daerah itu biasa pajak penjualan itu dari restoran-restoran. Nah, sementara di kita pajak pertambahan nilai, PPN pajak pertambahan nilai. Begitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi ketika kalau di daerah dia biasa hanya menyasar untuk restoran-restoran atau rumah makan. Pajak hiburan lah istilahnya. Pajak hiburan ya, seperti itu. Sementara kalau kita kayak mau beli barang, pengadaan, gitu kantor, nah kan ada PPN-nya. Kayak konstruksi jalanan, nah itu PPN-nya ada. PPh penghasilannya dari
perusahaan ataupun dari orang pribadi itu yang kita urus juga, sama jasa-jasa seperti jasa kan. Berarti banyak sumber ya untuk pemasukan dari pajak sendiri ya. Sumber untuk pendapatan negara kan supaya bisa belanja yang tadi yang di Pak Dede tadi sampai 2 triliun itu kan. Diputar ya Iya, istilahnya ya. Diputar ya. Jadi kita yang cari di KPPN menyalurkan. Betul sekali. Kedua untuk 5 kabupaten tadi ya. Itu mungkin di antaranya itu banyak sektor bidangnya, itu ada bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan dan keluarga berencana, kemudian konektivitas kawasan ya, kawasan yang terpencil, kemudian juga ada pengembangan kawasan industri dan perdagangan. Ya. Kemudian itu tadi ada yang fisik, yang tadi itu yang bos dan BOP ya. Ini tinggi juga ya, jadi Iya. bos berarti anak-anak sekolah nggak Iya, ada pintar betul. lagi gitu. Betul. Setelah recovery lah istilahnya Iya. kemarin COVID belajar di rumah, di rumah, udah ya. mulai jalan ini bos Ya, ini. sudah berjalan lagi, betul. Mungkin tadi kan sudah disebutkan nih sama Pak Dede, ada 5 kabupaten yang dikelola oleh KPP Nabire, maksudnya Betul. ruang lingkup cakupan Pemdanya nih. Betul. Ada Intan Jaya, Nabire, Diri, Paniai, dan Yogiai. Nah, dari 5 kabupaten tersebut, mungkin Pemda yang paling baik kinerjanya sampai dengan bulan September ini, kira-kira di daerah mana nih Pak? Oke, baik Mas Reza ya. Jadi emang kita pun tiap bulan, bahkan tiap paling nggak tiap triwulan kita juga di samping kita tidak hanya sekedar menyalurkan ya, tapi juga kita melakukan evaluasi ya. Jadi di antara semua kabupaten itu kinerja yang dianggap paling baik ya untuk sementara sampai dengan tanggal 30 September ini, yaitu yang pertama itu adalah Kabupaten Intan Jaya ya, paling besar. Karena dia mampu menyerap dari dana itu sebesar 54%. Paling tinggi. Yang paling tinggi dia Intan Jaya. Kemudian yang kedua Kabupaten Nabire itu 52%. Kemudian yang ketiga Deyai 48%, Paniai selanjutnya yang keempat Paniai itu 45% dan yang kelima di Dogiai itu baru 16%. Nah ini kenapa masih kecil Dogiai itu sampai dengan 30 September ini dia baru menyerap tahap pertama. Sehingga tahap keduanya belum sempat menyerap ya sampai dengan 30 September, dan kita kemarin sudah berkoordinasi. Jadi apabila ada hambatannya itu ada apa hambatannya ya. Dan insya Allah mungkin di minggu ke depan ini di bulan ini dia akan menyalurkan untuk tahap yang kedua untuk Dogiai, karena emang serapannya baru 16% ya sampai 30 September itu. Nah, padahal kita kan sekarang udah triwulan 4 nih Bapak Uji. Berarti kita punya waktu sebentar, cuma 3 bulan. 3 bulan itu kalau dihitung kalender. Tapi kalau hari kerja itu hanya berapa hari kita? Nah iya, itu makanya ini mungkin juga himbauan kepada teman-teman di Satker ya, baik yang vertikal maupun yang horizontal maupun di pemerintahan daerah. Nah ini untuk segera memitigasi penyerapan itu jangan sampai tidak terserap gitu. Mengingat waktunya itu, terutama untuk fisik sangat mepet ya. Karena fisik ini tidak bisa seperti belanja, dia kalau belum selesai sesuai dengan targetnya itu tidak bisa dibayar. Iya, karena harus sesuai dengan capaian prestasi yang dia berikan, baru kita bayar kan. Di situ ada BST-nya, kemudian itu ada nanti ada pengawasannya. Ya, jadi tidak bisa memberikan atau membayar kita tidak apabila fisiknya belum tercapai sesuai dengan yang seharusnya gitu Bang Rocky. Nah ini sangat berisiko untuk teman-teman yang di Satker, apalagi di Nabire ini kan baca tidak bisa diprediksi ya, bahkan sampai tiap hari hujan gitu kadang-kadang Nah ini juga akan sangat berpengaruh ya pada penyelesaian terutama untuk di sektor fisik ini Pak Rocky. Mungkin saya tanya sedikit nih Pak, jadi ya. Kalau resikonya itu apa saja sih? Apakah pengurangan nanti di tahun depannya atau gimana sih modelnya? Saya juga masih bingung nih. Iya betul. Apakah ada penalti istilahnya di situ? Nah kita ini kan sekarang ini ya, mungkin sejak tahun 2013 ya, kita sudah mengukur setiap satuan kerja itu dengan nama indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah jadi setiap satker itu sekarang itu sudah dinilai gitu pelaksanaan anggarannya.
Jadi dia tidak hanya sekedar bisa menyalurkan, membelanjakan, tapi juga dia itu harus emang sesuai dengan output yang diharapkan. Oke. Nah, makanya ketika ini tidak tercapai, itu tentu dia akan berimbas kepada capaian indikator kinerja pelaksanaan anggarannya jelek. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada nanti indikator kinerja pelaksanaan anggaran tingkat kementerian. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi oleh tentunya oleh yang setingkat kementerian, Bang Fauzi. Nah, apakah nanti akan dikurangi tahun depannya atau gimana? Nah, itu mungkin itu tergantung kebijaksanaan kembali kepada tiap-tiap kementerian. Nah, tapi yang jelas dengan adanya keterlambatan ini akan mempengaruhi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran tadi. Ini akan nampak kelihatan. Iya. Dan IKPA ini nilai indikator kinerja pelaksanaan ini dinilai secara transparan kita. Ya. Jadi by system, jadi tidak ada kita rekayasa ya untuk misalnya ya bisalah ini dinaikkan sedikit, nggak ada, karena kita udah mulai by system sehingga ini akan sangat fair ya nilainya, sehingga orang tidak bisa membuat rekayasa itu. Sudah data semua ya. Data semua ya, karena kita udah by system semua. By data lah, aman. Aman kita. Ini saya bayangin sampai pusing saya. Terus mungkin kalau untuk kinerja pendapatan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Nabire sendiri, ini gimana sih? Ini kalau sampai Agustus ya, karena kan tadi untuk September belum ya? Iya. Kalau untuk pendapatan di Kabupaten Nabire persentase 114,7 miliar. Nah, data untuk per September itu ada tambahan sekitar beberapa miliar, cuman saya belum bisa Pastikan ya? Dipastikan. Nolnya masih berundung banyak ya? Iya. Masih dikumpulin ini. Masih ini kan saat ini ada petugas dari Biak yang datang juga ke Nabire untuk mencari juga begitu untuk arahan gitu ya untuk kepada wajib pajak Berarti kalau dari KP2KP ini berarti dipantau terus per bulan, monthly gitu, atau dipantau terus gitu, atau dia hanya ada beberapa kali gitu. Maksudnya ada pendampingan dari dia kan? Iya, kalau pendampingan itu biasa terhadap wajib pajak yang bermasalah. Iya kan, kalau yang kita kan kalau punya anak nih yang patuh, udah kita biarin. Tapi kalau yang bermasalah nih, waduh, kita harus didik bagaimana caranya supaya dia patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, seperti jadi kalau wajib pajak yang tidak pernah lapor, tidak pernah bayar, nah itu yang biasa jadi concern daripada kita kantor pajak untuk mereka supaya bisa bayar, supaya bisa lapor. Kita tanya juga kendalanya di mana sih sebenarnya, kenapa tidak ini, apakah kurang dari sosialisasi daripada kita atau seperti apa. Sepertinya yang dibilang dari yang dana bos, nah itu kan sekolah-sekolah saat ini tidak bisa bikin NPWP kalau tidak punya DIPA. Jadi kalau dia bisa bikin NPWP kalau tidak punya DIPA, sementara dari bank mewajibkan punya NPWP gitu. Nah, dari kita itu kemarin solusinya kita kasih aturannya untuk ke bank supaya bilang bahwa kita tidak bisa, kalau sekolah tidak bisa untuk punya NPWP, harus punya DIPA dulu gitu. Jadi edukasi sosialisasi penyuluhan gitu yang nanti diberikan daripada yang teman-teman dari pihak yang datang ke sini, seperti minggu lalu ya Pak Dede, minggu lalu di KPPN kita sosialisasi terkait bendahara gitu. Jadi yang diawasi ya yang dalam tanda kutip belum ya. Para wajib pajaknya akan mengerti ya. Nah, mungkin nanti muncul nih timbul pertanyaan, sebenarnya kita bayar pajak tuh buat apa sih? Mungkin apa nih hasil nyatanya ya dari pajak yang kita bayarkan ini nih Mas Basir? Pajak yang dibayarkan ya untuk seperti yang kita lihat untuk pembangunan jalan, terus kemarin untuk program pemulihan ekonomi nasional, program PEN kemarin, untuk bantuan dana bos seperti itu. Jadi banyak sekali lingkup, banyak yang disalurkan melalui pajak gitu. Jadi
pendapatan dari pajak disalurkan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat berupa itu tadi anak-anak sekolah seperti itu. Ada targetnya Bang Fauji ya. Jadi triwulan 1 itu minimal itu harus terserap 20% dari target yang pipa yang dia punya. Kemudian triwulan 2 minimal 50%. Triwulan 3 sampai dengan September kemarin itu harusnya 70%. Dan triwulan 4 itu minimal itu 90%. Nah dari target-target itu ya kita setiap bulan bahkan mungkin setiap ketemu lah atau setiap ada sosialisasi disampaikan kepada teman-teman di Satker ya. Ini untuk dipenuhi target-target itu. Karena apa? Karena dengan target itu otomatis fungsi APBN itu akan benar-benar terasa di masyarakat gitu. Karena fungsi APBN ini bukan hanya sekedar mengeluarkan uang negara untuk instansi yang bersangkutan, tapi ada efek sampingnya yaitu untuk dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, karena dengan saat belanja berarti kan di masyarakat ada pemberian barang, kemudian ada pekerjaan, pembukaan lapangan kerja dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan. Nah dengan sekarang ini terutama untuk di bawah KP Nabire ini sampai dengan akhir triwulan 3 ini baru 53%. Itu yang berarti itu yang 47% diserap di triwulan 4. Nah ini kita langkah preventif kita itu salah satunya mungkin mungkin minggu ke depan ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan itu terkait dengan pedoman penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun anggaran. Nah ini kita juga dalam rangka mengingatkan Satker untuk mengadakan akselerasi penyerapan Pak Fauji. Karena di dalam PER itu ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan oleh Satker. Jadi nanti Satker tidak boleh melanggar itu. Kalau dia melanggar nanti harus terlebih dahulu dia diberikan dispensasi untuk mencairkan dananya. Nah ini juga salah satu preventif dari pemerintah pusat kita agar penyerapannya tidak menumpuk di akhir tanggal tahun, Pak. Karena udah kebiasaan nih. Kadang-kadang di akhir tahun udah mepet sekali baru mereka mencairkan. Lalu bulan-bulan sebelumnya udah kita himbau pun santai-santai saja. Nah makanya di triwulan 4 ini untuk menghindari hal tersebut kita sudah menerbitkan peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan nomor 8 tahun 2002 ya tentang pedoman penerimaan dan pengeluaran akhir tahun. Nah itu nanti akan ada tahapannya tuh. Misalnya untuk tagihan yang kwitansinya ditandatangani sampai tanggal 30 September itu dicairkan itu maksimal paling lambat tanggal 14 Oktober. Nah kalau dia lewat tanggal 14 Oktober dia harus meminta dispensasi dulu ke kantor pusat kami, Pak. Nah itu jadi biar untuk Satker ini agak tidak terlalu santai gitu. Jadi kita ada tahap-tahapan gitu. Karena dengan kalau kita tidak ada aturan yang seperti itu resikonya itu akan menumpuk di akhir tahun. Nah ini sangat berat ya, sangat berat. Tonton nanti akhir tahun beli kembang api gitu, baruan gitu ya. Betul. Sangat riskan gitu kalau misalnya tidak sesuai dengan tahapan yang sudah kita rencanakan.